Shalom semuanya. Dari video ini saya akan menjelaskan tentang hakikat gereja. Perkenalkan, nama saya Lydia Juliana Simalmora dengan NIM 121222005. Oke, hari ini daftar isi dari presentasi saya itu pertama ada pendahuluan, kedua ada definisi gereja, ketiga ada gereja universal dan lokal, keempat tugas dan panggilan gereja, kelima ada istilah-istilah untuk gereja, keenam ada sifat-sifat gereja, dan yang terakhir kesimpulan. Pertama, pendahuluan. Gereja seringkali dipandang sebagai gedung mewah dengan berbagai nama dan klaim kebenaran. Namun, hakikat sejatinya menurut ajaran Tuhan Yesus adalah sebagai persekutuan suatu komunitas spiritual yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya. Gereja adalah satu kesatuan iman, bukan hanya bangunan atau nama, melainkan komunitas yang terhubung dalam panggilan ilahi dan pelayanan kepada sesama. Seperti yang teman-teman tahu, ada lagunya juga, gereja bukanlah gedungnya, melainkan orang-orang di dalamnya. Jadi dalam gereja itu kita jangan ngelihat gedungnya, kita jangan ngelihat gimana WL-nya nyanyi, gimana suara WL-nya, gimana suara musiknya, tapi yang kita lihat adalah hadirat Tuhannya. Jadi gereja itu ya diri kita sendiri gitu. Saat kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, yang kita lihat itu, yang Tuhan lihat itu hati kita. Selanjutnya itu definisi gereja. Gereja adalah komunitas yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang Allah, merupakan milik Tuhan dan terdiri dari orang-orang yang berkumpul dalam perhimpunan spiritual sesuai dengan panggilan ilahi. Jadi gereja itu adalah komunitas di mana kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan dengan teman-teman, dengan lingkungan, dengan persekutuan dengan banyak orang yang membuat kita lebih percaya dengan Tuhan Yesus, yang membuat iman kita lebih besar lagi di dalam Tuhan. Dimana saat kita dulunya adalah orang yang berdosa, orang yang suka marah-marah, atau orang yang suka melakukan dosa, tapi saat kita masuk ke dalam gereja, kita masuk ke dalam komunitas di dalam Tuhan, dari kegelapan kita menuju terangnya Tuhan, menuju jalan dan terangnya Tuhan. Gereja universal dan lokal. Gereja universal adalah persekutuan global dari semua umat Kristen yang terhubung secara spiritual di seluruh dunia. Sementara gereja lokal adalah perwujudan konkret dari gereja universitas di tempat tertentu, dengan fokus pada pelayanan dan persekutuan dalam komunitas lokalnya. Keduanya saling mendukung dan melengkapi dalam nilai dan panggilan gereja di bumi. Jadi sebenarnya sama-sama aja gitu. Sama-sama mempunyai misi dan panggilan untuk membuat semua bangsa murid Tuhan Yesus. Cuma gereja universal itu lebih besar gitu ya. Jadi gereja universal tuh persekutuan dari global, kalau gereja lokal tuh yang gereja cabang-cabangnya gitu. Selanjutnya, tugas dan panggilan gereja. Gereja memiliki panggilan yang meliputi persekutuan yang mendalam, pelayanan kepada masyarakat, pekerjaan baik sebagai ungkapan syukur, bersaksi tentang Kristus, dan mempersatukan umat Kristen. Tugas-tugas ini mencerminkan komitmen gereja untuk hidup sesuai dengan panggilan ilahi dan mewujudkan kasih Kristus dalam tindakan nyata di dunia. Jadi tugas dan panggilan gereja itu ya memanggil semua bangsa untuk melayani dan menyembah Tuhan Yesus. Jadi kita sebagai yang sudah dipanggil Tuhan, kita tahu kalau Tuhan itu sangat baik sama kita. Kita tahu Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan buat kita tuh sangat luar biasa. Kita panjatkan syukur kita dengan cara melayani Tuhan di gereja, di lingkungan sekitar. Kita melayani orang-orang lain
untuk bisa jadi saat orang yang kita layani melihat kita tuh kita ngerasanya kayak kasih Tuhan tuh bener-bener luar biasa gitu kan. Selanjutnya ada istilah-istilah untuk gereja. Yang pertama, gereja sebagai bangunan rohani yang didirikan oleh Allah dengan Kristus sebagai batu penjuru. Nah, kalau ini tuh ada di 1 Korintus 3 ayat 9, terus 16 sampai 17, terus Efesus 2 ayat 20 sampai 22, 1 Timotius 3 ayat 15. Teman-teman bisa baca buka Alkitabnya masing-masing. Terus yang kedua ada sebagai tubuh Kristus dengan gereja sebagai tubuh Kristus dengan Kristus sebagai kepalanya dan kita jemaatnya sebagai anggota tubuhnya. Jadi Tuhan itu kan kepala gitu ya di dalam gereja. Dia tuh sebagai pusat kita, sebagai kepala rohani gitu di dalam gereja. Nah, kita tuh sebagai tubuhnya, sebagai jemaatnya, di mana kita melengkapi Tuhan, Tuhan melengkapi kita dan kita melengkapi Tuhan. Terus yang ketiga tuh gereja sebagai mempelai wanita Kristus yang diharapkan setia dan siap untuk pernikahan kudus dengan Kristus. Itu di 2 Korintus 11 ayat 2 sampai 3, terus Efesus 5 ayat 24 2 sampai 25 dan Efesus 5 ayat 32. Kalau teman-teman pernah dengar tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh yang membawa lentera yang menunggu mempelainya. Jadi yang 5-nya itu tuh nggak mempersiapkan dengan baik. Akhirnya minyaknya habis dan lampunya mati. Jadinya dia karena dia beli dulu, mungkin dia cari-cari dulu tuh minyaknya, jadi dia nggak ketemu mempelai prianya gitu. Nah, untuk 5 yang bijaksana ini mereka udah mempersiapkan. Sebelum dia ketemu mempelai laki-lakinya, mereka sudah menyiapkan semuanya dengan baik gitu. Jadi kita sebagai umat Allah, umat panggilan Tuhan, kita harus menjadi 5 gadis bijaksana yang menyiapkan dirinya untuk bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Yesus. Jadi kita udah nggak ada lagi yang ketinggalan atau rusak gitu, tapi kita udah siap gitu saat dipanggil Tuhan. Terus keempat, gereja sebagai kawanan domba di bawah penggembala Yesus yang gembala yang baik. Jadi tuh Tuhan itu kan gembala kita ya. Kalau kita tahu Tuhan Yesus tuh sangat baik buat setiap kita. Dia gembala yang baik. Kita sebagai dombanya, kita tahu kita harus bisa gitu ya. Nurut gitu sama jalannya Tuhan. Kalau Tuhan suruh ke kanan, kita harus ke kanan. Kita ke kiri, kita harus ke kiri. Jangan sampai keluar dari barisan domba-domba. Jangan sampai hilang, tapi kita harus tetap di jalannya Tuhan, kita harus tetap setia sama panggilan Tuhan. Terus ada sifat-sifat gereja, yaitu gereja sebagai persekutuan. Gereja merupakan komunitas atau keluarga Allah yang saling mendukung dan bersekutu dalam iman. Gereja itu merupakan persekutuan di mana kita bisa sharing, kita bisa mendengarkan firman Tuhan, kita bisa lihat teman-teman kita yang di dalam Tuhan, kita saling mendukung, membangun iman dan bersekutu dengan Tuhan gitu. Untuk yang kedua, gereja sebagai persekutuan kemuridan. Kalau teman-teman tahu ada yang namanya PA atau pendalaman Alkitab, di mana kita bisa tahu isi hati Tuhan, kita bisa semakin dekat dengan Tuhan dengan membaca dan mendalami Alkitab. Yang ketiga adalah gereja adalah kudus. Gereja dipandang sebagai entitas yang terpisah dan dikhususkan untuk Allah. Kalau teman-teman tahu dulu tuh di perjanjian lama, kalau kita masuk satu ruangan yang kudus, kalau kitanya nggak kudus, kita berdosa gitu ya, kita langsung mati di tempat. Tapi kalau sekarang Tuhan ngelihat hati yang rindu, Tuhan ngelihat hati yang mau disucikan sama Tuhan. Jadi saat kita merasa kotor, kita merasa berdosa, jangan takut untuk datang ke gereja, tapi kita harus terus-terusan rindu sama hadirat Tuhan. Yang terakhir kita ada kesimpulannya, yaitu gereja adalah entitas rohani yang didirikan oleh Allah dengan Kristus sebagai kepala dan berfungsi sebagai persekutuan yang kudus dan melayani.
Gereja memiliki tugas dan panggilan untuk hidup dalam persekutuan, melayani umat manusia, melakukan pekerjaan baik, bersaksi tentang Kristus, dan mempersatukan umat Kristen. Sifat-sifatnya mencerminkan peranannya dalam komunitas iman dan hubungan dengan Allah. Jadi ya gereja tuh jangan dilihat dari gedungnya ya teman-teman, jangan dilihat dari WL-nya, pemusiknya, atau manusia-manusianya gitu, pokoknya jangan. Tapi gereja itu kita lihat dari hadirat Tuhannya. Gereja kita lihat dari gimana kita bisa bertumbuh dalam gereja tersebut. Karena kalau kita gereja tapi kita nggak ada perubahan, ya kita harus cari gereja yang lain gitu. Karena gereja itu harus bisa membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan, dan membuat kita semakin dekat sama Tuhan gitu. Jadi kalau kita mencari komunitas yang baik dengan Tuhan, yang baik gitu ya, datang ke gereja aja gitu. Kita datang, kita bawa hati kita bawa diri kita bawa hati kita yang hancur kepada Tuhan, eee, biar Tuhan yang kuduskan gitu. Jadi jangan takut untuk datang ke gereja, karena hakikatnya gereja itu adalah diri kita sendiri, hakikatnya gereja itu adalah manusia-manusia yang ada di dalamnya, manusia-manusia yang ada di dalam komunitas tersebut, di mana yang membangun gereja adalah Tuhan yang menjadi kepalanya dan kita menjadi tubuh Kristus. Jadi sekian dari presentasi saya kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. God bless you all.